Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Wayusya dengan NRP 11200404123 kelas MP5D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem pada AlphaGIF oleh Alfamart. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang daftar isi. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 ada landasan teori, lalu yang ketiga ada bab 3 analisis dan perancangan sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu yang pertama ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah sendiri yaitu ada dua. Yang pertama bagaimana merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pada AlphaGIF. Lalu yang kedua ada bagaimana membangun sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pada AlphaGIF. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem informasi yang sesuai kebutuhan pada AlphaGIF. Ada beberapa kebutuhannya yaitu yang pertama sistem informasi yang mempermudah pertukaran informasi antar pelanggan dengan sistem. Lalu yang kedua ada sistem informasi yang selalu baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu sistem informasi dan sistem informasi penjualan. Sistem informasi menurut Jogianto yaitu suatu sistem dalam suatu organisasi untuk mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi. Sistem informasi penjualan yaitu suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Lalu di sini saya akan menjelaskan AlphaGIF. AlphaGIF adalah sebuah aplikasi belanja online dari Alfamart yang nantinya setiap konsumen dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumen dapat melakukan transaksi baik secara online maupun offline. Untuk menikmati semua layanan diwajibkan untuk mengunduh aplikasi AlphaGIF terlebih dahulu, baik itu lewat Play Store maupun App Store. Kemudian lakukan registrasi akun. Setelah berhasil registrasi, selanjutnya dapat order layanan tersebut. Berikut saya akan menjelaskan tentang fitur dalam AlphaGIF. Dalam fitur AlphaGIF yang pertama ada pembelian produk, top up pulsa dan data, lalu yang terakhir ada appoint. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu analisis sistem. Analisis sistem sendiri merupakan teknik pemecahan masalah dengan menguraikan masalah di dalam suatu sistem yang menjadi komponen yang lebih kecil untuk memudahkan kita dalam memahami masalah, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan hambatan yang terjadi untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan dari suatu sistem sehingga dapat diusulkan perbaikan. Tahap yang pertama yaitu planning. Planning itu ada observasi dan wawancara. Tahap kedua ada designing. Tahap ketiga ada building. Tahap keempat ada testing. Lalu di sini saya akan menjelaskan analisis proses bisnis. Yang pertama analisis proses bisnis ada identifikasi masalah, yang kedua ada identifikasi pengguna, yang ketiga ada identifikasi data. Identifikasi masalah sendiri yaitu masalah yang timbul sehingga merancang aplikasi pencarian informasi harga barang dan lokasi pada minimarket Alfamart, yaitu informasi barang khususnya harga yang dijual pada suatu minimarket Alfamart yang disampaikan kepada konsumen dengan kurang efektif dan efisien, sehingga mayoritas konsumen tidak mengetahui informasi harga barang yang dijual pada suatu Alfamart dan informasi lokasi Alfamart tidak disampaikan pada konsumen, sehingga mayoritas konsumen tidak mengetahui lokasi Alfamart di sekitar mereka. Lalu yang kedua ada identifikasi pengguna, yaitu berdasarkan hasil observasi melalui sumber sekunder yang ada, meliputi jurnal-jurnal semua dengan pelanggan dan staf pengantar. Lalu yang ketiga ada identifikasi data. Setelah melakukan identifikasi permasalahan dan pengguna, maka dapat dilakukan proses identifikasi data sebagai berikut. Ada data produk, data admin, data kasir, data admin startup, dan data promo, lalu data pelanggan. Lalu di sini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan pengguna. Yang pertama ada pelanggan, yaitu kebutuhan penggunanya subsistem daftar pengguna, sistem profile, promo, subsistem produk PAAI, subsistem navigasi. Lalu yang berikutnya ada staf pengantar, yaitu ada subsistem pengguna dan subsistem pengiriman. Di sini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama ada mencatat setiap ada member baru pada aplikasi, lalu ada mencatat setiap ada menu atau promo baru.
ke dalam aplikasi, lalu yang berikutnya ada mencatat setiap pendaftaran admin baru ke aplikasi, lalu ada mencatat setiap menu pada produk pembelian pelanggan, mencatat pengiriman pemesanan produk pelanggan di AlphaGift, lalu ada mencatat konfirmasi pembayaran produk melalui kasir, lalu yang terakhir ini ada menampilkan dan mencetak laporan penjualan Alfamart. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama ada kinerja, yaitu waktu eksekusi aplikasi dalam melayani pelanggan maupun pengunjung website tergantung pada koneksi internet. Namun secara teknis dari segi sistem yang dibangun sudah memadai dan cepat karena teknologi yang digunakan sudah up to date. Yang kedua ada informasi, yaitu aplikasi memiliki ketersediaan data yang berkaitan dengan layanan pemesanan tiket dan ditampilkan secara cepat dan akurat. Lalu yang ketiga ada ekonomi, yaitu biaya yang diperlukan untuk membangun sistem ini lebih murah dan biaya instalasi relatif murah. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang desain prototype. Yang pertama ada tampilan desain halaman depan. Nah, yang pertama setelah diklik aplikasi AlphaGift yaitu muncul selamat datang di AlphaGift. Ini masuk jika sudah daftar tinggal masukin nomor HP atau nomor kartu member lalu masukkan kata sandi. Jika belum daftar, daftar terlebih dahulu yaitu masukkan data yang sesuai untuk melakukan registrasi AlphaGift ada nama lengkap, email, buat kata sandi, nomor telepon atau member, ataupun tanggal lahir. Lalu buat akun. Yang kedua ada tampilan desain menu. Di sini ada produk, lalu ada produk eksklusif AlphaGift, ada promo, terus ada ini tampilan lokasi Alfamartnya yang terdekat biasanya. Terus yang ketiga ini ada tampilan metode pembayaran, ada COD atau cash on delivery atau bayar di tempat, lalu ada GoPay atau bank. Yang keempat ini ada tampilan metode pengiriman yaitu kurir atau enggak pick up service yaitu pengambilan sendiri. Lalu di sini ada daftar pusaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.